Halo teman-teman sahabat jari pelawi chess. Tahun 2021 Daniil Dubov menjelma menjadi Mikhail Tal saat pembukaan opening dilakukan di partai ini berhadapan dengan David Anton Guijarro. Beberapa langkah atraktif, kocekan kuda, kocekan gajah, membuat lawan menjadi kebingungan. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman, saya akan buat analisis sesederhana mungkin agar kalian bisa mendapatkan ilmunya. Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Daniil Dubov memegang bidak putih dan memulai dengan pion D2 langkah. David Anton membalasnya kuda ke F6. Lalu putih pion C4 dan hitam pion E6. Putih mengeluarkan kuda ke F3, lalu hitam menaikkan pion D2 langkah mengajak pertukaran. Dan di sini Daniil Dubov mengabaikannya, menaikkan pion G1 langkah. Terjadilah Catalan opening di papan. Setelah hitam pukul pion yang didapatkan secara gratis ya teman-teman, kali ini putih menaikkan gajah ke G2. Hitam pion C6 dan putih melakukan rokade sayap raja. Setelah pion B dinaikkan 2 langkah, lihat, putih menaikkan kuda ke E5 mengancam pion 2 kali, dan pion tersebut dijaga oleh gajah. Kuda kembali naik ke C3 dan hitam mengikat pionnya satu dengan lainnya. Pion A 1 langkah. Putih pion B3, lalu pertukaran pion pun terjadi di sini teman-teman. Setelah hitam mengeluarkan gajah, jelas terlihat ya, ada persiapan untuk rokade sayap raja. Maka dari itu, putih mengeluarkan gajah berupaya mengarahkan gajah ke diagonal pertahanan raja. Yaps, rokade sayap raja telah terjadi dan putih menaikkan kuda ke E4, mengajak pertukaran. David Anton mengiyakan hal tersebut. Dengan konsep Daniil Dubov, kondisi seperti ini jelas teman-teman. Petak gajah putih dan petak gajah hitam sudah mengarah ke diagonal pertahanan raja hitam. Next, hitam pion A5, lalu putih menteri C2, mengancam posisi pion H7 ya. Lalu hitam menaikkannya 1 langkah ke H6. Putih menggeser benteng ke jalur C, mengancam posisi pion yang ada di C6. Setelah David mengancam posisi kuda, lalu kuda kembali mengancam posisi gajah. Gajah dibuat ke G5 teman-teman. Ini bisa kita buat perandaian sementara ya, mengancam posisi benteng. Ini langkah tepat. Jadi kalau teman-teman kita berandai sementara, kalau gajah nantinya ke E7, itu langkah yang salah teman-teman. Inilah yang akan terjadi. Pion dinaikkan 1 langkah, pion D mengajak pertukaran, dan hal tersebut disambut pasti dengan salah satu pion. Kita berandai di sini fungsi putih untuk mengaktifkan petak gajah hitam. Maka setelah hal ini terjadi, langsung gajah posisi skak dan raja bergeser. Lalu langkah atraktif, kuda memakan pion H6 dan pion menutup pergerakan gajah petak hitam. Mudah saja. Lalu gajah menempatkan diri, ada ancaman skakmat bila menteri ke H7. Apabila benteng pukul gajah, jelas di sini skakmat tidak bisa dihindari. Luar biasa teman-teman, tapi itu harus jadi pelajaran penting bagi kita saat bermain. Maka langkah yang saya langkahkan ini tadi itu langkah salah bagi kita. Kebanyakan dari kita bermain seperti itu. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini David Anton mengeluarkan gajah ke G5, mengancam posisi benteng, dan Dubov menutupnya dengan pion. Lalu terjadilah pengancaman kepada 2 perwira. Pion F dinaikkan 2 langkah. Apa langkah Daniil Dubov? Yaps, dia menaikkan pion D 1 langkah, memberi pilihan kepada hitam, memakan pion, gajah, atau kuda. Dan di sini Anton memakan gajah. Langkah brilian yang dilakukan oleh Daniil Dubov tidak memakan gajah, tetapi dia memakan pion. Fungsinya membuka diagonal bagi gajah petak hitam. Dan berupaya untuk mempromosikan pion yang ada di E6 tersebut.
Sebelumnya kita berandai sebentar teman-teman, sebelum gajah ditempatkan oleh Anton ke F6. Ini langkah terbaik sebenarnya. Pion H dinaikkan satu langkah mengancam posisi kuda. Dan apabila pion pukul gajah, maka pion akan pukul kuda. Dan menteri pukul pion, lalu menteri juga pukul pion. Kondisi ini masih bisa dibilang berimbang. Kita kembali ke partai aslinya. Tetapi di partai aslinya di sini, gajah mengajak pertukaran. Yuk teman-teman, kita belajar. Di sini gajah bisa dipukul dengan gajah atau gajah bisa dipukul dengan kuda. Kalian bisa pikirkan langkah terbaik dari kondisi seperti ini sebelum kita masuk ke partai aslinya. Kita berandai sementara, gajah dipukul dengan gajah, lalu gajah dipukul dengan benteng. Langkah putih tentu saja memukul pion dan berada di E4. Dengan catatan benteng diancam oleh kuda teman-teman. Apabila gajah mundur ke C8 menjaga posisi pion ya, ataupun mengancam 2 kali, maka jelas putih akan melakukan langkah pemukulan benteng dengan kuda dan skak. Lalu kuda dipukul dengan menteri, pion akan promosi dan bertukar. Seperti ini dia kondisinya teman-teman. Skak, lalu ditutup oleh menteri, dipukul raja. Menang kualitas putih, jelas apabila dilanjutkan dengan kondisi seperti ini. Kita kembali ke partai aslinya. David Anton memukul gajah bukan dengan gajah, tetapi memukulnya dengan kuda. Posisi skak. Lalu, David Anton kembali memukul kuda dengan pion. Yaps, selanjutnya langkah Daniel Dubov memukul pion dengan menteri. Jaga posisi pion yang ada di E6. Setelah hitam menempatkan menteri ke E7, lalu pion F dinaikkan satu langkah. Hitam kuda A6. Jelas di sini Dubov memukul pion dengan benteng. Langkah selanjutnya hitam pion H5 dan menteri mengancam pion tersebut. Menteri hitam melindungi pion. Next, benteng ditempatkan ke jalur D. Bahaya sudah kondisi hitam dengan posisi seperti ini. Tapi di sini mengajak pertukaran benteng dan itu diabaikan oleh putih. Lalu hitam menaikkan menteri ke H6. Daniel Dubov memiliki langkah brilian teman-teman. Yaps, mengamankan rajanya terlebih dahulu sebelum melakukan penyerangan. Benteng dinaikkan ke D5 oleh hitam. Lalu Dubov memukulnya. Setelah pion pukul benteng, Daniel Dubov menempatkan benteng ke A5. Jelas mengancam pion yang ada di B5. Lihat tampak mata teman-teman, hitam unggul satu perwira. Tetapi jangan salah, pion yang ada di E6 itu akan berubah menjadi monster apabila diabaikan. Maka dari ini David Anton mengorbankan gajahnya berupaya untuk menteri dapat ditempatkan ke E3, melakukan skak untuk berulang. Dan Daniel Dubov melakukan perhitungan tetap memukul gajah tersebut teman-teman. Mendapatkan secara gratis karena diberikan secara gratisan. Apa dampak dari setelah ini? David Anton menempatkan menteri dan skak. Raja mundur ke F1. Lalu pion dimajukan satu langkah. Di sini ada problem sedikit teman-teman yang perlu kita pelajari. Dan kita akan melakukan perandaian. Kalian harus simak dan perhatikan jika ini kalian alami pada saat bertanding. David Anton tepat menempatkan menteri ke F3 mengajak pertukaran. Kita berandai apabila pion pukul pion, maka inilah yang akan terjadi. Posisi skak, raja putih naik ke G2, lalu skak. Ini yang akan terjadi teman-teman. Posisi skak berulang dan akan terjadi remis. Apabila putih melawan kondisi untuk remis, maka dia akan dirugikan. Berandai, kenapa tidak turun saja ke G1 atau ke F1? Hitam mengeluarkan kudanya dan menempatkan ke C7. Dan putih menyelamatkan gajah, lalu mudah saja posisi skak agar posisi menteri bisa mendapatkan benteng. Sekaligus menteri telah menjaga posisi kuda. Jelas di sini hitam menang satu perwira. Kita kembali ke partai aslinya. Langkah Daniel Dubov sangat tepat. Menteri ditempatkan ke F3, mengajak pertukaran. Hitam menolaknya, menteri ditempatkan ke D2, mengancam posisi benteng.
Yaps, benteng memukul kuda, lalu menteri memukul gajah. Putih memukul pion, kondisi telah berubah. Tidak ada ancaman bagi putih. Walaupun benteng terlihat ditempatkan ke C8 oleh hitam. Putih langsung menaikkan pion E1 langkah, persiapan untuk promosi 1 langkah ke depan. Benteng menutup, lalu benteng ditempatkan ke E6. Raja naik mengancam posisi pion, dan menteri ke F3 mengancam pion yang ada di H5. Menteri posisi skak, jelas tujuannya di sini, agar David Anton bisa menempatkan menteri ke H6 melindungi posisi pion. Tetapi ada jawaban ini teman-teman, putih menteri ke D5. Open skak dihindari, raja bergeser dan menteri bergeser kembali ke B8. Raja melindungi, lalu menteri ditempatkan ke C4. Pion dipukul, open skak, dan raja ditempatkan ke E8. Langkah Daniel Dubov berikutnya menempatkan menteri ke G8, posisi skak. Menggiring, kondisi seperti ini untuk raja akan mati ke depannya. Setelah benteng mendapatkan posisi skak di D4, lalu raja bergeser ke C6. Posisi skak dan ditutup oleh benteng. Langkah berikutnya, jelas, menteri ke A6. Di sini posisinya David Anton sudah menyerah, teman-teman. Tetapi saya akan melanjutkan perjalanannya. Akan ada ancaman skakmat setelah raja bergeser ke D5. Di sini, teman-teman. Tidak ada lagi yang bisa mau dilanjutkan. Ambil pelajaran pentingnya, saya telah memberikannya sesederhana mungkin analisisnya. Saya rasa video ini bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, saya ucapkan thanks, God bless. Bye-bye.